Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang sebuah dataset yang dimana kita akan mengimpor sebuah dataset. Dataset ini saya ngambil dari Kaggle, yaitu terkait tentang car purchasing and sales prediction. Dan di situ nanti saya akan coba masukkan linknya di dokumen saya di sebuah PDF dengan laporan-laporan yang saya akan tuliskan situ. Nah, langsung saja, karena saya sudah merekam beberapa kali dan masih ada gangguan dan sebagainya, jadi saya akan buat baru dan saya akan percepat. Oke, saya di sini sudah impor data. Jadi impor data ini yang sudah saya masukkan ke Kaggle. Di sini adalah sebuah, di sini kita coba lihat ya, ada customer name, ada customer email, ada country, ada gender, age, dan annual dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalkan data real, ini awalnya real. Nah, awalnya itu adalah sebuah data real semua ya, data real. Tetapi kalau data real kita jadi bingung. Kita tidak bisa kayak contoh age ini kalau kita tahu bahwasannya ini kita taruh 41 ribu atau 41,8, ini kan kita jadi bingung gitu. 41,8 seperti apa? Makanya kita langsung membuat sebuah format dan kita ubah menjadi integer itu adalah numeric. Tapi kalau polinomial atau binominal itu kalau di MySQL itu kayak varchar, char, dan ini ada timestamp, date of time. Ini biasanya untuk sebuah sebuah tanggal. Tetapi kalau real itu hanya data real yang benar-benar diambil dari data kasar dan langsung diimpor. Tapi kalau integer itu hanya numerik. Jadi kalau real itu adalah real dari sebuah data acak, sehingga apapun itu masuk gitu. Jadi tidak bisa di round atau tidak bisa dibulatkan gitu angkanya. Nah, kita integerkan semua, karena kalau misalkan tidak diintegerkan nanti kita tidak kita jadi bingung gitu antara yang aktualnya dengan yang numeriknya gitu. Ini semua kita jadikan sebuah integer. Untuk nanti kita generating, nanti kita coba apa sih yang menjadi kasus kita, apakah ini ada integer ini di gender ini kita bisa rubah atau kita bisa nol jadi apa untuk kita bisa mengetahui bahwasannya ini itu adalah sebuah laki-laki dan perempuan misalkan gitu, dan kita akan berubah gitu. Nah, kita simpan di data proses kita dengan nama data set 2, data set 1 deh. Oke, kita tunggu imporan kita. Kalau kita sudah oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Harusnya itu kan DB ya, itu dapat. Untuk gambar ini adalah sebuah database, kalau ini adalah sebuah data proses gitu. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita lihat ini sebenarnya ini sudah bagus ya, maksudnya tidak ada yang, karena sudah tidak ada yang membingungkan seperti tadi annual salariesnya ada komanya dan sebagainya. Jadi kita bulatkan semua. Tetapi yang kita bikin bingung adalah sebuah gender. Nah, ini gender kita harus kita ubah. Caranya bagaimana? Kita pakai, karena sebenarnya kita bisa aja pakai design gitu. Kita ambil langsung caplok itu bisa. Tetapi karena kita ya istilahnya kita main cepat lah ya, tidak perlu lambat-lambat, maka kita langsung saja merubah di turbo prep. Di turbo prep ini kita lihat ada namanya gender. Kita coba melakukan sebuah clean. Clean ini kita lihat normalisasi. Kalau kita remove duplikat, nanti ini semua menjadi duplikat. Nah,
apa yang menjadikan kategori yang berbeda untuk duplikat, yaitu adalah name customer. Ketika name customer ini ada duplikat, maka kita harus hapus. Kita coba ya, kita coba melakukan duplikat. Nah, hasilnya adalah satu kolom ada yang melakukan terduplikat. Jadi ini otomatis ya, ketika ada kolom-kolom yang duplikat, otomatis dia akan hilang. Satu kolom selected. Coba kita coba lagi, remove duplikat. Oke, nah ini sudah hilang ya duplikat kita. Nah sekarang kita melakukan coba. Nah ini kita akan melakukan sebuah range tapi sebenarnya kita harus, nah ini karena ini integer, maka kita harus hapus dulu, kita harus ganti dulu menjadi kategori. Nah kalau kita sudah jadi kategori, maka kita bisa berubahkan di sini yang 0 menjadi sebuah female. Nice. Nah ini akan berubah semua, jadi kita tidak bingung 0 itu apa, 1 itu apa gitu. Kita coba lagi, 1 jadi male. Kenapa saya bilang itu 1 adalah male? Karena kita melihat dari beberapa nama yang mungkin ini adalah dan ini adalah ya apa namanya, bukan, maksud saya di sebuah notebook itu 1 itu adalah laki-laki dan 0 itu adalah seorang perempuan. Nah, kalau sudah, kita langsung copy transformation dan create data proses. Nah ini otomatis ya, kalau kita coba itu terus repository-nya, kalau kita coba jalankan, nah ini checklist semua nih. Nah jadi jalan, jadi kita tidak perlu mendesain lagi, mendesain dari awal sampai akhir, untuk tinggal di replace atribut dan lain sebagainya. Itu kita kalau memakai turbo, kalau manual juga bisa, tapi saran saya kalau misalkan kita mau data cleaning dan lain sebagainya, kita coba dulu pakai pakai turbo prep. Itu contohnya kayak ya kisaran kayak sebuah apa ya, sebuah hal cepat lah. Nah oke, setelah kita sudah, maka kita coba lihat max 1, min 1 integer. Nah harusnya di sini tuh sudah bukan lagi integer, berarti nah coba kita lihat statistik. Ini kita ekspor. Data transformer. Ini data yang sudah ditransfer. Ya. Set. Oke, karena sudah finish di impor, maka kita coba hapus. Kita hapus. Nah, ini kita hapus. Data yang transformasi kita coba buka ya. Nah ini dia. Nah ini sudah kita rubah, maka ketika kita lihat statistik, ini akan menjadi nominal dan binominal, maksudnya menjadi varchar, tidak ada. Jadi di sini juga sudah tidak ada, EC sudah tidak ada, minimal 20,
maksimal itu umur 70 dan standar deviasinya adalah 8, rata-ratanya adalah 46, umur 46, dan ini ada minimalnya adalah 20.000 dan maksimal ada 10.000 dan rata-rata di angka 62.000 dan standar deviasinya adalah 11.000. Nah, oke. Coba kita lihat lagi. Kita coba auto model. Do you have ready for column? Maka kita harus lihat. Oke. Ini sebuah ID NAS-nya tidak tervalidasi. Ini kita coba dijadikan sebuah model ya. Nah, ini yang tadi sudah dijadikan dataset. Desainnya seperti ini. Jadi ada sub proses. Jadi di sini ada sub proses. Jadi kita kalau misalkan kita ingin mencari sub proses, kita tinggal cari aja di operator ya. Oke, misalkan sub proses. Sub proses. Nah, ini kita tinggal klik aja dan lain sebagainya. Apa aja yang dijadikan convert number to nominal, numeric to polynomial, atau kalau misalkan mau dirubah nominal to numeric. Jadi kita ambil saja di sebuah dataset ini. Nanti dari sini ketika sudah dirubah, maka si semua kolom data tersebut kita akan replace untuk semua datanya. Kayak tadi ada 0 jadi 1, 0. Nah, ini ada dua. Kenapa tadi dua? Yang pertama itu kan ada yang female dan yang kedua itu adalah male gitu, laki-laki dan perempuan. Baru nanti di order attributes dan nanti hasilnya adalah sebuah inputannya seperti resultnya. Nah, resultnya adalah seperti ini. Ini adalah resultnya. Nah, sekarang kita coba melakukan sebuah dataset. Nah, di sini ada beberapa dataset. Jadi dataset ini saya coba ambil. Jadi ada beberapa dataset. Yang pertama adalah sebuah ini, berapa male dan berapa kita coba dulu hitung kelamin laki-laki dan perempuan ada berapa di dalam data tersebut. Kita coba ya, kita coba pakai yang namanya chart pie aja ya, biar gampang ya, karena menurut saya ini paling gampang nih kalau untuk masalah part saya ini. Karena axis ini adalah ada column defined, jadi kita harus coba pakai H. Kenapa pakai H? X nya, dan kita coba pakai X, kategorinya adalah gender. Kita coba bukan seperti ini ya. Fill in a column, create chart. Kita coba create chart. Atau kalau misalkan tidak bisa pakai itu, kita coba pakai
by, kita kasih adalah count. Value nya adalah gender. Di sini kita lihat, ini kita ubah dulu ya judulnya. Nah, ada berapa sih gender laki-laki dan perempuan? Nah, di sini female itu ada 246 dan male atau laki-laki itu ada 252 di dalam set yang saya pakai ini. Kita coba save dulu ya. Save dulu sebagai nanti dijadikan sebuah gender. Oke. Lanjut, kita coba melakukan sebuah count lagi. Kita lihat rata-rata apa ya, kita coba lihat rata-rata. Coba kita lihat, hitung berapa annual salary keseluruhan ya. Ada berapa, contoh misalkan gini, nih ya contoh gini, annual salary jadi frekuensi dimana orang-orang atau kita lihat sebuah frekuensi seberapa besar atau seberapa banyak ini countnya ya, ini banyaknya gitu ya. Ini countnya gitu, countnya kan misalkan ada 12 orang yang melakukan pembelian antara 36.000 sampai 40.000, itu ada 12. 19 orang ada 40.000 sampai 44.000, dan paling tinggi di angka 72 orang yang melakukan pembelian gaji tahunan mereka sekitar 60.000 sampai 64.000 dolar. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita PNG dulu. Di sini kita coba di desktop. Lalu kita coba melakukan sebuah perhitungan lagi. Rata-rata annual salary-nya berapa sih? Kita coba lihat ya. Rata-rata annual salary-nya berapa sih? Kita coba pakai box plot aja ya, karena box plot ini kita bisa tahu gitu annual salary-nya berapa. Nah, ini dia. Jadi kita lihat bahwasannya annual salary-nya ini adalah sekitar maksimumnya adalah 100.000 dan upper quartile-nya adalah 70.100 dan median itu adalah sekitar 62.900 dan lower quartile itu adalah di angka 54.000 dan minimumnya adalah di angka 20.000. Nah, jadi ini ya mediumnya. Jadi median itu kalau nggak salah itu adalah nilai tengahnya. Median itu nilai tengah. Jadi ada upper quartile, ada lower quartile. Nah, median itu tengah-tengahnya. Nah, ini hasilnya. Kita coba melakukan save dulu PNG-nya. Jangan lupa kita coba di average dulu. Average ya. Kita taruhnya di sebuah desktop. Selanjutnya kita cari sebuah yang namanya tadi kita lihat ya, gender tadi kalau nggak salah udah ya, gender ya. Oke, gender. Kita gender pakai ini aja kali ya. Kita coba pakai histogram lagi. Kalau pakai ini enak ya, pakai ini kita coba ya. Tidak bisa kayaknya. Kita harus pakai yang dua aja nih. Histogram.
gender. Nah, ini dia gendernya. Kita lihat gendernya seperti apa versus gender. Kita bisa melaporkan bahwasannya ya paling tinggi itu perempuan paling banyak belanja ternyata ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat rata-rata ada sekitar 39 orang, yaitu 93 orang wanita yang gaji tahunannya itu paling tinggi, yaitu sekitar 60.668 sampai 64.668. Wow, it's amazing guys, it's amazing. Oke, kita udah save. Selanjutnya coba, oke, kita save dulu ya. Save dulu. Nice. Selanjutnya kita akan mencari sebuah age versus annual salary. Jadi kita ingin mengetahui berapa orang tahunan ini, maksudnya berapa umur rata-rata orang yang dengan kita samakan antara umur dengan pendapatan tahunannya. Jadi kita ingin melihat pendapatan seseorang dalam tahun dengan kita akan melihat berapa pendapatan tersebut di umur berapa tersebut dia mendapatkan segitu. Kita coba pakai range-nya adalah range kolom aja ya. Kita jangan pakai gender, tapi kita pakai annual salary. Jangan kita pakai ini aja nih, kita pakai age. Kita pakai age bawahnya. Untuk plot kirinya kita pakai annual salary. Nah, jangan salah ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini di angka berapa dan umur berapa rata-rata orang di umur 25, 26, 45 dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat, nah di sini ada 1, 2, 3, ada 70, ada 80, ada 100, dan yang 100 ini di umur ternyata di umur 45. Dan orang yang di umur 70 yang paling ya lumayan nggak paling rendah sih. Itu di umur 70 ada 1, 2, ya rata-rata paling tinggi coba kita lihat 41.000. Coba kita lihat sebenarnya kalau misalkan lowernya, coba lower kita annualnya, kita pakai annual salary. Bisa ya. Coba kita ganti pakai bar kolom ya. Nah, ini dia. Nah, sudah terlihat ya. Ada berapa? Ini ada di umur 34. Ada yang 84.000 dan ini yang paling besarnya itu ada di angka 49.000, ada yang 41.000 dan lain sebagainya. Ini annual salary versus age. Nah, ini yang biru ini adalah annual salary-nya. Coba ya, kita coba dulu. Add new plot.
coba pakai histogram. Kita keluarin. Ini annual salary-nya ya, frekuensinya berapa. Sebenarnya kita ingin lihat. Ini kalau gender, kalau negara itu rata-rata tidak boleh dari 20 distinct value, jadi susah juga kan. Nah, ini tadi kita udah coba ya, sebuah rata-rata berapa orang, female and male berapa, umurnya di berapa gitu. Jadi kita coba lihat di range-nya, age versus salary. Sebenarnya ini ya, rata-rata umur 20 di angka 70.000 lah, 70.000 dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat ya, rata-rata ini kan, kita kan hanya mencari rata-rata. Oke, kita save dulu. Age versus age. Oke, lanjut kita ke sebuah ini ya, sebuah age, bukan ya, lebih karena country versus salary, annual salary rata-rata berapa sih di negara-negara lain gitu kan. Kita coba lihat di sini, kita lihat, jangan kita pakai annual salary-nya, bond-nya, mestinya itu jangan age tapi country. Nah, ini kita lihat rata-rata dari semua negara itu, kita lihat paling tinggi itu adalah di Denmark, yaitu 100.000 per tahun. Bayangin, 100.000 per tahun dia gajinya di Denmark. Salah. Kita ganti dulu title-nya, versus country. Kita save menjadi PNG, versus country di desktop. Oke, lanjut kita akan mencari sebuah analis. Kita coba pakai ini ya, kita coba pakai annual salary versus credit card debt. Jadi kita akan membandingkan bagaimana tahunan mereka dan pemakaian kartu kredit mereka. Nah, kita coba pakai sebuah plot. Plot ini kita coba pakai scatter atau bubble. Kita coba X-nya itu, X-nya kita coba pakai annual salary, dan untuk value-nya kita coba pakai credit debt. Jadi kita ingin melihat, nah ini lihat, kita bisa melihat color dari beberapa data kita ini, bahwasannya rata-rata ini di tengah-tengah ini kita lihat titik-titik Scrabble bubble-nya ini, bahwasannya dari annual salary per tahunnya ini itu mereka memakai sebuah hutang kartu debit itu kisaran 11.000 per tahun, dengan dia punya sebuah
sebuah apa namanya, sebuah gaji tahunannya sekitar 60.000 sampai 50.000 ke atas ya. Kalau kita lihat net worth harta kekayaannya dari annual salary-nya, tapi kita coba save dulu ya, save dulu annual salary versus card credit. PNG di desktop. Kita coba lanjut, kita ingin melihat data Scrabble-nya di no salary tetap, tetapi kita coba lihat prediksi di net worth-nya. Rata-rata harta kekayaan mereka, yang memiliki harta kekayaan mereka ada yang 700.000, dan ternyata ya ini gaji tahunan mereka dengan harta yang mereka miliki itu sangat tinggi di angka 1 juta. Mereka memiliki harta kekayaan 1 juta, dan karena gaji mereka adalah 83.000 per tahun. Tetapi yang paling bukan yang paling boros. Kekayaan mereka sedikit, tapi mungkin ini orang baru ya, ini orang baru, data sampel yang orang baru, dan ini paling tinggi nih. Ternyata orang-orang paling tinggi itu di angka 83.000 per tahun dengan harta kekayaannya 1 juta. Mungkin ini orang udah lama nih, data orang lama, tapi ini orang baru nih, 100.000 ini mungkin dia orang baru. Tapi kita coba save dulu. Nah ini data-data rata-rata nih, di tengah-tengah ini numpuk karena dari data hasil tren penjualan riwayat produk tersebut, ini di kisaran rata-rata ya 50.000 sampai 70.000. 50.000 sampai 70.000 orang yang membeli mobil dengan gaji tahunan mereka 50 sampai 70.000, dan juga mereka memiliki harta kekayaan sekitar, kalau kita lihat ya, 250 lah ya, 200 sampai dengan 600. Ini mereka numpuk di sini. Kita save lagi, jangan lupa kita save. Itu bukan credit card tapi versus net worth. Artinya hasil penghasilan mereka gitu kan, kekayaan mereka gitu. Kekayaan bersih mereka. Kita save dan oke. Langsung kita coba melihat berapa annual per tahun mereka, dan rata-rata mereka itu beli harga berapa gitu. Kita coba tetap pakai scatter and bubble dengan annual salary-nya tetap, tapi kita coba lihat car purchase amount-nya, kita lihat berapa dia. Ternyata rata-rata kita coba lihat, dan rata-rata ya hasilnya adalah mereka memiliki sebuah mobil dengan rata-rata nih ya, kita lihat 50 sampai 30. Ini range-nya ini ya, 30 sampai 50 dengan gaji tahunan mereka 50 sampai 70.000. Rata-rata orang yang membeli harga mobil dia di antara 30.000 sampai 60.000 itu ada di angka 45.000 per tahun gaji mereka, sampai dengan 75%, 75.000 maksud saya. Nah, kita save lagi. Annual salary versus car purchase amount. Kita save, dan rata ya paling sedikit ya orang yang gaji tahunan yang paling besar itu dia beli di angka 50. Tapi kita lihat di sini, wow, dengan gaji tahunan mereka dia membeli sebuah mobil di angka 80.000 pas. Wow, it's the best first year mereka ya mungkin.
kita ke tahap. Nah, kita ke tahap correlation map kali ya. Kita coba ke correlation map. Normalization, correlation map. Kita coba ke correlation heat map. Kita coba gender. Harusnya kita jangan pakai annual ya, kita lebih ke arah pakai, kita coba pakai gender lagi. Annual salary-nya kita jangan pakai annual salary, kita lepas annual salary-nya. Nah, count-nya 2025, gender. Kita jangan pakai count tapi pakai agak lemot ya guys ya, mohon untuk bersabar. Configure agregat gender, ternyata tidak bisa diagregat karena yang only support annual salary age. Ini banyak sekali ya ternyata. Standar. Oke, kita salah terima sih. Ini harus dicoba. Sebenarnya itu harus di ini lagi ya, dijadiin. Coba kita lihat prediksi. Kita lihat coba predicted executes mana executes vector range line sun vector
predicted car. Kita coba pakai normalization. Normalization. Kita coba normalization-nya adalah annual salary dengan car purchase. Ini dia predicted. Kita coba pakai predicted ya. Prediksi rata-rata ini adalah predicted ya, antara aktual dengan prediksi. Kita coba lihat ya, kita coba lihat aktual kredit. Oke. Sudah pakai regresi interpolar. Axis minimum kita coba pakai kita coba minimum. Kita coba berapa ya? Decision tree.
kita lihat ya, di sini kita lihat bahwasannya orang yang membeli di harga 70 berapa nih, 41.000 itu sangat banyak. 41 sampai 44.000 itu sangat banyak. Jadi kalau kita lihat bisnisnya ya paling banyak kalau ingin mengeluarkan sebuah mobil ya harga segitu gitu. Ini sebuah car purchase umpamanya ya, kalau kita lihat jangan pakai plot line ya, itu coba regresi. Nah kalau kita lihat regresi dari interpolaret tuh, kita lihat tuh set, turun naik, kemungkinan sih akan turun naik sini ya nih, karena dari garisnya ini kan penumpukan banyak gitu. Artinya kalau misalnya makin kesini penumpukan di atasnya makin banyak gitu ya, harga mahal, apalagi mobil tuh udah harga mahal gitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin prediksinya kalau kita coba lihat satu dataset lagi, itu adalah IDA ya, IDA yang saya dan prediksinya gitu kan. IDA itu mencerminkan suatu data gitu. Kita lihat set. Kita akan coba melihat sebuah data lagi, last data lagi. Data ini ini nanti kita bisa heat map nih kalau udah sampai. Row datanya kita bisa lihat 1 2 3. Nah kalau kita lihat statistik ya, nah ini kan jadinya ini nanti networknya ini kita bisa lihat itu ya, average dan maxnya berapa. Kita coba pakai heat map tadi ya. Normalize nya. Wait. Datanya terlalu banyak ya. Mana sih tadi?
ya, minion ini banyak banget ya normalisasinya. Coba kita pakai edge. Kita bisa lihat ya, hit sampai 0. Let me see. 1.0. Oke, kita lihat gradiennya. Dan nah, ini kita lihat ya normalisasinya tuh di angka, kalau kita lihat nih, kalau apa ya, kalau minus itu add plot. Kita coba pakai apa sih, histogram. Kalau misalkan wait, nah ini nih, female and male. Kalau misal, nah artinya semakin tinggi semakin banyak gitu. Jadi kalau semakin kecil ini semakin di bawah rata-rata gitu, di batas normal, di bawah normal. Kalau di atas itu di atas normal gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena mungkin saya belum terlalu banyak bisa, tapi beberapa saya sudah bisa insya Allah untuk masalah cleaning data. Tapi untuk masalah presentasinya seperti untuk mencari probability dan lain sebagainya itu insya Allah di sini kita juga sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.